Puji Tuhan, shalom. 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 Kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Udah ngopi? Udah. Belum. Oke, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita goyang-goyang dikit dulu, saudara. Mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus, terus membebas kita. Sekali lagi mari. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat besar mulia Dia Yesus, terus membebas. Haleluya, haleluya, memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus, menebus membebas. Sekali lagi mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus, menebus membebas. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Dari utara sampai ke selatan, dalam nama Tuhan dimuliakan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Mari, mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus, terus membebas. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya,
berdiri, amin. Masih mau duduk, amin. Sekali lagi dulu. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bernama kuasa maut di dalamnya, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah bernama. Kami katakan sungguh baik, oh dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku, oh dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dalamku bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan, Yesus sungguh baik. Yesus dia baik bagiku, oh dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Sekali lagi, oh dia sungguh baik, dia sangat, Yesus namanya, dia baik bagiku, oh dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. So good to you, He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you. Oh, He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you. Hallelujah, oh, hallelujah. Kibarkanlah bajinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
Masih memuji Tuhan, amin. Masih ada 18 lagu, cuma duduk sini. Duduk saja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu,
mau memujimu.
How great is our God?
lemah dikuatkan. Perbuatannya bagi yang lemah dikuatkan, yang lemah yang miskin diperkaya, yang buta diselikan. Perbuatannya Hosana, 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 Yesus bagiku. Hosana, 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 Yesus bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Yang domba bagian domba. Hosana, Hosana. Yesus bagi, Yesus bagiku. Kasih tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Yang miskin diperkaya, yang buta diselimukan. Perbuatannya oh, yang lemah, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta diselimukan. Kita bangun diri bersama-sama. Hosana, Hosana, Hosana. Bagi anak domba, bagi anak domba. Hosana, Hosana. Yesus bagi, Yesus bagi. Hosana, Jesus. Hosana, Hosana. Bagi anak domba, Jesus. Hosana, Yesus bagi buat saudara. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana. Bagi anak domba, Jesus. Hosana, Yesus bangkit bagiku. Haleluya. Sekali lagi Hosana, Hosana, Hosana. Bagi anak domba, Hosana, Hosana. Yesus bagiku. Berikan kemuliaan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari. Amin. Engkau sedang berbicara dalam setiap kehidupan kami. Dan Roh Kudus sedang melawat setiap kehidupan kami. Karena di tempat ini ada Roh Allah yang memerdekakan. Di tempat ini ada lawatan Tuhan. Di tempat ini ada kuasa
kebanggaan kami. Hosana, Hosana, Hosana bagi kami berkat Tuhan. Bagi Dia kemuliaan, bagi Dia hormat. Terima Tuhan menyertai kita pada malam hari ini dan sedang berbicara di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, ajaiblah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman. Kami yakin Tuhan sedang berbicara dengan kami. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami. Supaya Raja kemuliaan masuk dalam setiap hidup kami. Menyatu dengan setiap hidup kami, sehingga kehidupan kami adalah orang-orang yang diubahkan, orang-orang yang menerima perjanjian daripada Allah Bapa, yang akan menikmati warisan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih, persiapkan hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu menerjemahkan setiap kehendak Allah dalam hidup kami. Diberkati setiap jemaat Tuhan, dan pengurapan-Mu Tuhan turun atas kehidupan tim pemuji Tuhan. Urapan baru memenuhi hidup mereka Tuhan, karena ketika mereka memuliakan Tuhan, menghadirkan kuasa Tuhan dan menghadirkan hadirat Tuhan, ada perlengkapan yang baru yang Tuhan curahkan dalam hidup mereka, sehingga kemuliaan dinyatakan lewat hidup mereka. Terpujilah Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan malam hari? Dan memang Tuhan sedang berbicara dengan hidup kita. Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Gunakan waktu sekarang, karena kita akan melihat ada karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saya undang jemaat yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, silakan berdiri. Engkau dikasihi Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Bagi yang baru pertama kali hadir, berdiri di tempat. Angkat tanganmu, karena Tuhan sedang melihat hidup. Tuhan sedang memperhatikan hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Silakan duduk. Jangan buang waktu dengan berjemaah. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Karena waktu-waktu sekarang bukan waktu-waktu yang baik, tetapi waktu-waktu yang jahat. Persiapkan dirimu supaya engkau mampu untuk melewati semuanya. Karena ada kekuatan Allah dalam setiap keberadaan hidupmu. Ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan saya, kehidupan saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari hari ini, dari awal kita masuk, dari jam 8 pagi, kita benar-benar dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dinasehati, kita ditegur. Kenapa Tuhan tegur? Karena Tuhan mau kita berubah, supaya kita memang benar-benar menerima warisan kerajaan Allah. Karena untuk apa kita datang dari doa puasa,
dari Jakarta datang ke doa puasa 3 hari, meninggalkan keluarga, meninggalkan aktivitas yang ada, terus kita pulang dengan tangan yang hampa. Tetapi saya percaya kita semua pulang dengan membawa berkas-berkasnya Tuhan. Imani katakan, Yesus menyertai hidupmu hari ini sampai Maranatha, ketika engkau tinggal di dalam kebenaran itu sendiri. Puji Tuhan, saya sangat dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Yesaya Tengker. Di dalam kesengsaraan ada Tuhan, di dalam kesesakan Tuhan menolong. Saya ambil poin yang penting, dan semuanya itu karena kita adalah umat kesayangan Tuhan. Sesi kedua kita dilawat dengan luar biasa, berbicara tentang bagaimana supaya kita dikenan Tuhan, supaya Allah ada di pihak kita, memotivasi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen yang barangkali ada Kristen sejak lahir gitu. Memotivasi sejauh mana hidupmu melekat dengan Tuhan, yang intinya adalah keintiman dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau punya keintiman dengan Tuhan, engkau bisa melewati persoalan lepas persoalan. Saya katakan tantangan hidupmu engkau bisa melewatinya karena ada keintiman dengan Tuhan. Tetapi bagaimana engkau intim dengan Tuhan, itu yang akan kita dengar pada malam hari. Bapak Ibu, sebenarnya saya nggak ikut hadir di tempat ini, karena sebagaimana saya udah ngomong sama Ko Alex, barangkali saya akan pulang besok hari. Kalau Tuhan izinkan semua persoalan kita Gerang Balaraja terselesaikan dan terhandle, barangkali saya akan sampai hari Rabu. Saya memang lagi bergumul, saya ngomong sama Cik Misna, Cik Sunggulan, saya mau dukung dalam doa. Kenapa? Karena memang saya ada usaha dan saya tinggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Karena saya benar-benar punya hati mengasihi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah daftar, yang menuntun jemaat-jemaat Tuhan supaya boleh ambil bagian berdoa dan berpuasa. Tetapi saya ada kendalanya di sini. Karena saya katakan kalau LPG itu bisa ditahan, DO-nya bisa dipending. Oh, saya luar biasa bisa ungkap-ungkap datang ke sini dengan sukacita. Tetapi saya proses Tuhan. Sejauh mana apakah saya lebih mencintai dunia atau mencintai kerajaan Allah itu? Ada harga yang harus aku lakukan, ada harga yang harus aku bayar. Saya katakan hal itu luar biasa banget. Justru itu tadi pagi saya keluar masuk gitu, karena transaksi di Balaraja tetap jalan terus dan saya tetap pantau. Tetapi ketika orang yang dikasih Tuhan melekat dengan Tuhan, Tuhan memberi orang-orang yang terbaik yang menjadi penolong, sehingga terhandle semua. Dan saya tetap akan mengakhiri doa puasa sampai hari Rabu besok. Segala sesuatu ketika kita mengutamakan Tuhan, maka jalan hidupmu akan ditolong Tuhan. Amen. Jangan pernah takut. Amen. Secara manusia, adik-adik ngomong, Kak, terus siapa? Tapi mereka gak gontok-gontokan, tapi mereka mengerti panggilan. Panggilan saya apa? Di samping bekerja ada panggilan yang harus saya kerjakan. Mereka mendukung, tetapi ngomong, Kak, kalau toh memang demikian, doa, kirim siapa yang akan menjadi penolongmu untuk membantu pekerjaan ini biar terlaksana, terselesaikan. Dan puji Tuhan tadi 2 DO sudah selesai. Besok hari juga, hari Rabu lagi itu saya mau siap, masih siap bertempur? Siap. Masih bisa menolong saya? Oh siap, sukacita. Dan Tuhan membuka jalan.
Dan itu tidak membuat saya patah semangat gitu. Sekalipun memang saya sadari, saya ngomong sama Ko Alex, kok saya minta maaf, barangkali saya akan keluar masuk gitu. Karena saya tetap mengontrol. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, semuanya karena anugerah Tuhan. Ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, ketika kita ikhlas memberi yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidupku, usahaku, atas hidupmu, hidup keluargamu dan usahamu. Tuhan menolong. Bapak Ibu, kita akan bahas Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Udah dihafal di luar kepala ya Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga bunyinya demikian. Perikopnya berkata, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan jaminan. Firman Tuhan memotivasi kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di atas kebenaran firman Tuhan, maka kehidupanmu, kehidupanku akan berhasil. Berhasil dalam hal apa dulu? Banyak orang berhasil selalu konotasinya tentang duit, berhasil tentang keuangan. Padahal sebenarnya keberhasilan itu engkau masih hidup sampai hari ini sebuah keberhasilan. Engkau masih diberikan nafas, sebuah keberhasilan, karena semua itu anugerah Tuhan. Banyak orang sekarang nafas lagi pakai infus, dibayar, engkau gratis. Masih menikmati udara yang segar di Bogor tanpa polusi. Masih menikmati keindahan Tuhan, itu sebuah keberhasilan. Jadi saya katakan, gimana engkau akan berhasil? Kata Tuhan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Renungkan, bukan cuma baca doang. Banyak orang kan, udah hari ini saya baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 8 sudah cukup dibaca. Tetapi firman Tuhan mengatakan, renungkan kebenaran itu, renungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ada waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan itu. Ada waktu khusus yang engkau berikan spesial bagi Tuhan. Amin. Ya. Seringkali kita kasih Tuhan 5 menit, bangun pagi, kerucuk 5 menit, terima kasih Tuhan, sudah bangun pagi hari, tubuh yang sehat, sekarang mau bekerja, terima kasih, perlindungan Tuhan menyertai, amin. Padahal di sepanjang engkau hidup, Tuhan memberi yang terbaik bagi hidup. Tetapi engkau Tuhan, bagi Tuhan engkau perhitungkan, pelit. Saya katakan pelit. Tetapi ketika engkau bangun pagi, ada pujian penyembahan yang dinaikkan, tanpa engkau sadari, ada air mata yang keluar. Dan kata Tuhan, air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Seberapa banyak air matamu di dalam kirbatnya Tuhan. Seberapa banyak air mata yang bercucuran karena engkau mengalami hadirat Tuhan.
itu perlu dipertanyakan. Orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan, yang kesukaannya merenungkan Taurat itu siang dan malam, ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan pribadi. Oh iya, ada sesuatu. Karena firman Tuhan itu mengubahkan hatimu. Firman Tuhan itu mengubahkan cara berpikirmu. Firman Tuhan itu mengubahkan segala sesuatu yang kotor di dalam pikiranmu, di dalam hidupmu. Itu akan disucikan ketika engkau mendengar, merenungkan firman Tuhan itu dalam hidup pribadi. Sehingga segala sesuatu yang kotor dikikis dan dikikis sampai benar-benar engkau bersih dan firman itu menetap dalam hidupmu. Firman Tuhan itu melekat di dalam kehidupan pribadimu. Sehingga firman Tuhan itu yang berdampak, yang menghasilkan buah-buah yang banyak, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Seringkali banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Oh, ke gereja, barangkali setiap hari ke gereja. Ada doa ini, ada doa itulah, ada Zoom gitu. Tiada hari tanpa bersekutu. Tetapi adakah itu yang Tuhan kehendaki? Oh tidak. Yang Tuhan kehendaki, firman Tuhan berkata, yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Di dalam Yosua 1 ayat 8, di situ pun menceritakan bagaimana perjalanan Yosua, bagaimana tuntunan Tuhan bagi Yosua, sehingga di dalam setiap peperangan dia mengalami kemenangan. Karena ada sesuatu yang dia kerjakan. Firman Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu ada jaminan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dan adakah kita sudah menikmatinya? Kalau belum, firman Tuhan merupakan cermin hidup kita. Kita tidak akan menghakimi siapa yang belum, siapa yang tidak. Itu akan terlihat dari kehidupan pribadinya. Karena saya katakan dari dalamnya, ketika engkau sudah merenungkan Taurat Tuhan, tinggal tetap melekat dengan Tuhan dan firman Tuhan itu menyatu dengan hidupmu, maka di dalam kebenaran kehidupanmu akan keluar buah-buah roh yang akan dinikmati oleh banyak orang. Engkau yang tadinya garang, suka marah-marah, ketika kebenaran itu sudah melekat dengan hidupmu, ketika engkau sudah menyatu dengan kebenaran hidupmu, maka engkau yang suka marah-marah, seperti kata Pak Berti, ada piring terbang, mulai berubah. Engkau yang tadinya kelihatan selalu, wajahnya selalu serem gitu, ketika kebenaran itu sudah menyatu dengan kehidupan pribadimu, maka yang ada dalam hidupmu adalah kemuliaan Tuhan yang di dalamnya aku akan disukai oleh banyak orang. Itu janji firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari berkaca dari kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai saya katakan doa puasa berjalan terus, tapi kehidupanmu stagnasi. Saya katakan stagnasi, kenapa? Tidak mengalami. Padahal kalau di doa puasa, saya katakan apa ya? Didorong terus, dimotivasi terus, supaya engkau harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi kalau engkau masih stagnasi, hatimu belum dipulihkan. Ada sesuatu yang perlu dipulihkan. Jadi ketika ada altar call, dari bulan Januari kita buka, April berjalan, puji Tuhan berjalan dengan baik. Malah tadi siang kita mengalami altar call. Sebenarnya sih situ Tuhan sedang melawan, tetapi banyak yang mengeraskan hati.
Ketika engkau mengeraskan hatimu, engkau rugi sendiri. Saya katakan kenapa? Hari ini kata Tuhan, ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan dikeraskan. Karena kesempatan itu tidak datang kali kedua. Saya katakan hadirat Tuhan itu berbeda-beda. Ada saatnya Tuhan memulihkan sepenuhnya, seutuhnya. Ada saatnya Tuhan berbeda lagi cara kerjanya Tuhan. Jadi ketika engkau mendengar ditantang oleh hamba Tuhan, saya katakan bukan hamba Tuhan yang menantang engkau untuk suruh maju. Roh Allah yang ada dalam kehidupan pribadinya yang membuat dia berkata demikian. Ketika engkau meresponi, engkau menerima sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika engkau duduk diam mengeraskan hatimu, kau tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang dapat engkau banggakan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, jadi saya ingin Jemaat 2 Puasa ada pertumbuhan, ada kesaksian-kesaksian, Bu Sherry aku begini-begini. Jangan salah, ada yang dari Penang, jauh-jauh dari Malaysia, punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan di doa puasa. Dia berjuang. Bu Sherry tolong doain saya. Ada kendala, harga tiketnya tinggi gitu. Saya katakan mujizat Tuhan masih ada. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti bukakan jalan. Karena ketika Tuhan melihat hatimu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, hatimu sungguh-sungguh ingin mencari wajah Tuhan, maka so pasti Tuhan akan buat perjalananmu berhasil. Dan sampai malam hari ini, Bu Marta ada pada saat ini. Perjuangannya saya katakan ada sebuah proses. Kalau dia tidak meresponi, dia masih di Malaysia, enaknya di Malaysia. Tapi dia berjuang. Cuman karena mengejar hadirat Tuhan, cuman ingin bersekutu dengan Tuhan, mengalami Tuhan di doa puasa. Sehingga ketika pulang dari sini udah langsung ke bandara, langsung terbang ke Penang. Saya katakan imanmu melakukan perkara yang ajaib luar biasa, perjalananmu dan ada tujuan Tuhan, engkau akan Tuhan buat berhasil sesuai dengan firman Tuhan. Karena jerih lelahmu dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Engkau punya kerinduan disertai dengan perbuatan. Jalan-jalan hidupmu akan seperti rembang tengah hari. Dan Tuhan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, ada tangan kanan Tuhan yang menuntun menyertai. Sama seperti Tuhan menyertai Joshua, demikian juga Tuhan menyertai kita semua. Malam hari ini, sukacita Tuhan, hadirat Tuhan, sekarang sedang berbicara. Lembutkan hatimu. Ada sementara Roh Kudus berbicara dengan hatimu. Kalau perlu dilepaskan, lepaskan. Jangan menunda waktu. Hidup itu adalah sebuah kesempatan. Pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Supaya engkau bukan cuma menjadi pendengar yang setia, bukan cuma menyaksikan orang yang mengalami pertolongan Tuhan, tetapi engkau pun menikmati mengalami Tuhan dalam kehidupan pribadi. Jadi Bapak Ibu, engkau yang datang dengan berbeban berat, peganglah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Melekat dengan Tuhan. Ada janji Tuhan, Tuhan tak pernah ingkar janji. Manusia boleh mengingkar janji, tapi Tuhan tak pernah sekalipun ingkar janji dalam hidupmu. Manusia boleh mengecewakan hidupmu, tapi Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia sendiri, anak Allah, rela mati karena dosa kita, yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena dosa kita supaya kita diselamatkan. Ada harga yang dia bayar untuk kita. Pergunakanlah waktu itu. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, raih itu, pegang erat. Jangan sampai dilepas. Jangan sampai dilepas dalam hidup pribadi. Cuman masalah kecil, cuman masalah persoalan hutang piutang, masalah apapun gitu. Kalau lepas Tuhan dalam hidupmu, engkau sia-sia, engkau tidak memiliki kehidupan yang kekal. Yang kau kejar itu seperti apa yang dikatakan, cuman hal yang sementara, sekejap. Tetapi engkau tidak memiliki kekekalan itu dalam kehidupan pribadi. Baik, Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu malam hari. Kalau Tuhan suruh lepas, lepas. Jangan mau.
aku dikatain begini, begunung gitu. Enggak. Jangan malu dengan Tuhan. Karena Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan pribadi. Janji Tuhan ya dan amin. Responi setiap firman Tuhan, maka engkau di dalam hidupmu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu akan dilihat oleh orang lain. Engkau aja berdiri begini, tampil beda. Bukan karena engkau bla bla bla, bukan karena engkau ada mencerahkan wajah supaya glow gitu, enggak. Tetapi karena ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup pribadi. Itu akan keluar. Dan orang-orang yang suka berdoa, punya keintiman dengan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita lepas pribadi. Sehingga ketika engkau berdiri di antara sekian banyak orang, engkau tampil beda. Ada sesuatu di dalam dirimu, menunjukkan ada magnet di dalam kehidupan pribadi. Bukan magnet secara jasmani, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi, sehingga engkau tampil beda. Ada banyak orang akan berkata, kok dia beda ya, kok dia beda ya, kok dia beda ya. Dan barangkali akan sharing gitu. Bukan hal yang mudah buat Tuhan. Yang penting engkau mau. Ada kemauan, ada respon. Tetapi sekarang jemaat-jemaat Tuhan, jemaat dua puasa, ada pertumbuhan yang luar biasa. Ada perkembangan yang luar biasa. Ada pertemuan saya katakan tidak cengeng. Dulu sedikit. Masing-masing kita punya persoalan, Bapak Ibu. Emang saya berkata-kata gak punya persoalan. Selama kita hidup masih ada persoalan. Persoalan itu banyak gitu. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi persoalan itu? Itu tergantung respon kita ketika engkau dekat dengan Tuhan. So pasti engkau akan keluar sebagai pemenang, berjalan di atas masalah. Seperti kata Pak Berti itu, bukan terbang seperti Raja Wali melintasi persoalan itu sendiri. Itu janji Tuhan loh. Jadi kalau engkau belum menikmati, tanya Tuhan. Tuhan ada apa Tuhan? Apalagi pendoa. Engkau yang berdoa, waspada, berjaga-jaga, jangan sampai engkau kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau ya. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Kelihatan engkau kalau berdoa fasih, kata-kata puisi keluar dari mulutnya. Tapi yang kata Tuhan, aku melihat hati bukan kata-kata. Bertobat. Ketika firman Tuhan disampaikan, introspeksi dirimu. Saya pun introspeksi. Tuhan, benarkah aku masih disebut seorang pendoa, seorang hamba Tuhan? Kalau enggak Tuhan cambuk. Oh iya, harus seperti itu. Supaya jangan engkau mengalami kematian yang kekal. Selama masih ada waktu, izinkan Tuhan mengambil alih kehidupan pribadi. Renungkan Taurat Tuhan itu. Maka di dalamnya engkau akan berbuah. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bukan tren-tren jadi simsalabim. Jadi semuanya butuh proses. Butuh proses semuanya. Kemarin saya menikmati berkat Tuhan dari Pak Bakrun beserta istri saya dikasih sial dari Yerusalem. Luar biasa. Satu kerinduanku saya katakan, Tuhan, aku pingin sekali injak tanah perjanjian itu. Ada kerinduan. Karena sepanjang umurku punya kerinduan cuma sampai pada kerinduan. Tetapi saya yakin, saya percaya, saya pasti injak tanah perjanjian Tuhan itu. Ku imani. Dan saya bersyukur saya dikasih syarat Tuhan, aku angkat ini tanda keajaiban bahwa Shirley akan ke tanah perjanjian Tuhan. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Lagi sedang berdoa. Tapi indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya Shirley. Karena waktu Tuhan yang terbaik. Jadi jangan buru-buru loh. Tunggu waktunya Tuhan. Pasti Tuhan akan berkarya. Aku yang sedang menantikan jawaban. Pokoknya Tuhan sekarang, bukan besok ya.
Jangan ukur Tuhan dengan waktumu, tetapi biarkan Dia memproses hidupmu. Sehingga ketika itu sudah waktunya Tuhan, engkau sudah siap untuk menerimanya. Banyak orang ketika belum siap sudah menerima, akhirnya meninggalkan Tuhan. Bukan cuma 1-2 orang, bahkan hamba Tuhan. Justru itu yang paling saya takutin, hamba-hamba Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Engkau yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan, malam hari introspeksi diri. Hari-hari ini semakin jahat. Jangan sampai kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau, nyahlah engkau. Introspeksi diri, ini firman Tuhan. Tinggal tetap di dalam kebenaran firman Tuhan itu, maka hidupmu akan berdampak. Apa yang kau kehendaki sama Tuhan? Ketika engkau duduk diam dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, dan firman Tuhan itu tumbuh dalam hidup pribadimu. Kata Tuhan, minta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan akan berikan. Engkau meminta pekerjaan, bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Sekalipun masa-masa ini masa-masa sulit, perekonomian turun, berdampak di setiap lini. Oh, harga sembako, harga cabai aja melangit gitu. Lagi naik daun, harga bawang merah aja naik daun, saya katakan naik daun gitu. Keren, saya katakan keren, tetapi anak Tuhan gak perlu takut dengan hal itu. Karena engkau dipelihara oleh Tuhan. Engkau bapak-bapak, jadilah bapak-bapak yang militan, jangan cengeng. Banyak bapak-bapak sekarang jadi cengeng. Nah, jadi ibu-ibu yang jadi ibu-ibu perkasa. Oh, ini kenyataan. Ini fakta, saya katakan. Bapak-bapak duduk-duduk di rumah, ibu-ibu jualan gas. Ini fakta. Saya katakan, Bu, emangnya bapak kemana? Bapak lagi duduk sikir gitu. Oh, sekarang udah berganti profesi, ibu-ibu jadi kepala rumah tangga yang nyari duit gitu. Bapak-bapak duduk manis. Engkau bapak-bapak bertobat. Engkau sebagai imam, menafkahi istri dan anak. Engkau seibu-ibu seperti firman Tuhan tadi sudah mengingatkan, jangan cerewet. Seringkali ibu-ibu ini gara-gara ibu-ibu bapak-bapak jadi batu sandungan. Ibu-ibu yang mendorong bapak-bapak berbuat nekat. Tetapi ibu-ibu di sini enggak. Sini ibu-ibu yang baik hati. Ada pengendalian diri. Ya, ini sesuatu spesial. Karena ibu-ibu ini berdampak. Ada ibu-ibu yang tadinya datang-datang garang banget gitu. Saya pun takut mendekatinya seperti singa gitu. Tetapi ketika Tuhan mulai menjamah hatinya, memulihkan hatinya, ketika dia didekati takluk juga gitu. Apalagi ketika aku tersenyum, halo shalom, apa kabarmu? Luluhlah hatinya. Luar biasa, kita pengurus doa puasa butuh penguasaan diri yang luar biasa lebih gitu. Harus saya katakan ada penguasaan diri tingkat tinggi gitu. Kenapa? Melihat karakter-karakter jemaat-jemaat Tuhan dengan seperti ini, dengan seperti ini, dengan seperti itu, butuh saya katakan orang yang belum diproses oleh Tuhan, pasti dia akan tendang. Bu, jangan datang lagi doa puasa ya. Kalau model begitu pulang aja. Pasti disuruh pulang. Nggak ada yang mau lagi doa puasa. Tetapi puji Tuhan, orang-orang pengurus doa puasa sudah diubahkan karakternya. Sehingga ketika jemaat ada yang cancel mendadak, oh ya Bu, masih ada bulan depan ya. Oh ya, terima kasih ya Bu Shirley, Tuhan berkati. Oh, sama-sama diberkati ya. Oh yes. Inilah gaya ibu-ibu. Ada gaya bapak-bapak lebay. Oh iya, kok Bu Shirley nggak WA saya ya? Wow, keren gitu bapak-bapak. Bapak-bapak bertobat ya. Bu Shirley kok nggak ada di grup Pak, ada di grup gitu. Bapak, nama bapak udah dimasukin di grup loh. Tinggal lihat gitu. Enggak mau saya Shirley aja yang WA gitu. Wow, sesuatu loh. Tapi puji Tuhan akhirnya bertobat. Bertobat juga. Saya diarahkan dengan lembut juga, Pak. Bapak udah bapak-bapak loh. Iya, udah dewasa, Pak.
bapakku gitu, karakter anak-anak gitu, harus dituntun seperti itu, harus gitu. Pengurusnya itu saya katakan harus punya pengendalian diri yang ekstra luar biasa. Kalau pengurus belum dibentuk, nah masuklah kata orang Nado, mari kita berantem bersama-sama, adu jotos. Tapi semuanya dalam kendalinya Tuhan. Bu Sherry, saya tunggu ya, saya masih terlambat di mana gitu. Udah mana Herson gitu, mana orangnya tidur. Kak, aku lagi di sini ya, tunggu ya. Oh iya, pasti ditunggu. Tapi satu hal, ada kemarin kita waktu jalan ada sesuatu yang menggelitik hatiku, membuat ada kekecewaan yang mendalam. Ada satu jiwa yang gak sempat ikut bareng-bareng. Udah dalam perjalanan, biasanya dia WA, tetapi dia gak WA. Nanti kita udah masuk tol, baru WA Bu Syafi, aku masih di pesing, aduh hancurlah hatiku. Tuhan, ini jiwa Tuhan. Ini jiwa, satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Sepanjang perjalanan aku diem, berdoa, Tuhan ampuni aku yang kurang peka gitu. Padahal jeda waktunya udah panjang dikasih. Tapi memang segala sesuatu ada maunya Tuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin memberi yang terbaik. Tetapi Tuhan punya rencana buat Ibu Maria dan kita berdoa buat Ibu Maria. Pasti ditolong Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, ada satu kesaksian yang luar biasa yang memberkati jemaat doa puasa keluarga Bu Novi. Bu Novi datang pertama kali dengan pergumulan yang luar biasa. Setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan, dia nangis. Tiada hari selama doa puasa tanpa air mata. Perjuangannya, saya katakan, dia bergumul, dia berjuang dan bayar harga dengan situasi kondisinya. Tapi dia bayar harga. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan. Keluarganya datang sama-sama. Mari saya undang berdiri keluarganya Bu Novi. Mari hadir kenakan Angel, silakan berdiri. Mereka ini kompak. Dan ini memotivasi seperti visi dari Victorious Family, keluarga yang berkemenangan. Ini benar-benar terjadi buat keluarga Ibu Novi. Ini ada bukti nyata bahwa doa puasa ini ada sesuatu yang diubahkan. Tuhan mengubah keluarga, Tuhan mengubah pribadimu, Tuhan mengubah apapun juga yang di dalamnya mendatangkan kebaikan, menjadi sebuah kesaksian bahwa tengah-tengah doa puasa ini berdampak di dalam kehidupan pribadi. Iya. Oh, sudah duduk mereka. Ini salah satu saya katakan luar biasa, saya katakan doa puasa kalau engkau sungguh-sungguh datang mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh duduk diam di hadirat Tuhan, ada banyak bukti luar biasa. Dan saya juga bersyukur untuk Pendeta Rika, perjuangannya untuk membawa jiwa-jiwa luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang dia bawa untuk Tuhan. Dan mahkotamu besar di surga berlimpah. Itu janji Tuhan. Jadi bulan depan, bulan Agustus, minggu kedua, hadir dengan bawa jiwa-jiwa yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya juga bersyukur karena keluarga Ibu Eva dipulihkan lewat doa puasa. Ya Bang, silakan berdiri Bang. Puji Tuhan, Bu Eva lagi kerja. Ini dipulihkan. Cuman sekali dua kali doa puasa udah berdampak pemulihan keluarga. Jadi nggak ada yang sia-sia. Engkau datang nggak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan pribadi. Engkau yang datang dengan pergumulan, dengan beban berat, jangan takut. Engkau berada di tempat yang tepat. Tapi jangan sia-siakan waktu itu. Jangan buang waktumu dengan percuma. Setiap menit, setiap detik itu waktunya Tuhan. Engkau harus ada keintiman dengan Tuhan. Engkau punya benar-benar manunggal dengan Tuhan. Gak bisa dipisahkan. Selalu ada puji-pujian yang keluar dari mulutmu. Karena engkau yang sudah diubahkan. Dan karena firman Tuhan itu
yang sudah memerdekakan kehidupan pribadi. Dan ada Stella beserta maminya. Sekian lama ya Stella sebelum pandemi. Stella keluar negeri kayaknya ya waktu itu. Jadi kita kehilangan kontak dan kebetulan waktu itu HP ku hilang. Jadi nama-nama peserta 2 puasa itu hilang semua. Tapi saya bisa simpan lagi. Cuman Stella udah hilang, nggak bisa lagi muncul. Tapi puji Tuhan kalau malam hari ini pada bulan Juli ini Stella boleh hadir, Tuhan punya rencana untuk Stella beserta mami. Tetap bersyukur, setia di dalam panggilan yang Tuhan amanatkan dalam hidup pribadi. Kerjakan dengan takut kepada Tuhan, karena niscaya semua itu berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Pak Bona, tetap berjuang terus Pak Bona. Tuhan punya rencana atas kehidupan pribadi. Zamannya Kapan Ri, Pak Bona, ingat, saya masih ingat Pak Bona ini zamannya Kapan Ri. Orangnya kekar, tapi ketika dia datang itu saya katakan ini Pak Bona apa siapa gitu. Namanya terdaftar. Berbeda. Ada perbedaan yang jauh. Kalau dulu dia garang gitu, saya aja takut. Oh iya, zamannya Kapan Ri saya takut sama Pak Bona. Kalau sekarang enggak, udah berbeda, ada sesuatu yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan Pak Bona. Dulu dia tampil aja gitu karena memang ada keterikatan ya Pak Bona. Ada keterikatan yang puji Tuhan sudah dilepaskan. Jadi setiap kali dia natap kayak mau menerkam gitu. Karena memang ada keterikatan, tapi puji Tuhan sudah dipulihkan. Jadi setiap keterikatan ketika waktunya Tuhan dipulihkan, dan ketika engkau meresponi dan membuka hati, Tuhan memulihkan hidupmu. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk hidupmu. Maju terus Pak Bona. Jangan pernah menyerah di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Dan bagi opa berdiri ya. Luar biasa opa ini, opa acun ya. Silakan opa berdiri. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan. Di usianya yang sudah lansia, tetapi dia masih mencari wajah Tuhan. Opa jangan pernah takut opa, engkau opa, orang Nado panggil opa. Apapun yang menjadi pergumulan opa, pasti bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sebagai hamba Tuhan, kerjakan bagianmu dengan rasa ucapan syukur pada Tuhan. Maka dalam pelayananmu akan berdampak. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. Karena firman Tuhan katakan, mintalah maka bangsa-bangsa akan dikirim bagimu. Itu akan terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Dan apapun yang kau kerjakan, andalkan Tuhan, mulailah dengan ucapan syukur, maka so pasti sekalipun tersendat-sendat, tetap ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan buat hidupmu. Dan yakin dan percaya firman Tuhan katakan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, maka niscaya perjalanan hidupmu akan naik tidak turun menjadi kepala bukan ekor. Dan apapun yang engkau akan kerjakan, engkau akan berhasil dan beruntung. Di tempat dimanapun engkau berdiri, di situ ada terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ajaiblah Tuhan, besar setia Tuhan dalam kehidupan pribadimu. Malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini Tuhan termeterai dalam setiap kehidupan kami, tertulis dalam loh hati kami, terkalung dalam leher kami, sambil kami perkatakan dan renungkan Taurat-Mu itu Tuhan siang dan malam. Karena sesuai dengan janji firman-Mu, perjalanan hidup kami akan berhasil beruntung ketika kebenaran firman itu menyatu dengan kehidupan kami, manunggal dengan setiap kehidupan kami. Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatu. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Karena firman itu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Karena pada mulanya ada firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Karena itu kuasai setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami pulang Tuhan, tidak sama ketika kami datang. Kami pulang dengan membawa berkat, shalom, sukacita. Sudah diubahkan keluarga yang berkemenangan, pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Kristus, bahkan pribadi-pribadi yang sudah dibentuk di dalam karakter Kristus, menjadi pikiran serupa pikiran Kristus, hati seperti Bapa yang mengasihi. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Diberkati jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir, diberikan kekuatan supaya mereka mampu menyelesaikan doa puasa ini dengan penuh sukacita.
Firman berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kuatkan mereka Tuhan, sehingga benar-benar sama-sama kami semua kuat menyelesaikan sampai pada hari Rabu pagi Tuhan. Diberkati semua tim yang ada Tuhan, mereka yang datang dengan sakit penyakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu sudah disembuhkan. Yang datang dengan berbeban berat, firman berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan, bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil ketika kami melibatkan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Karena itu berdoalah senantiasa, berjaga-jagalah di dalam Tuhan, karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Cuman pertolongan Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak, diberkati Ko Alex, pengurapan turun atas kehidupan hamba-Mu, sehingga benar-benar menuntun jemaat-jemaat Tuhan doa puasa kepada kehendak Allah sendiri. Berkati pribadinya, kekuatan kesehatannya diberkati, istri, anak-anak diberkati dalam tugas usaha kerja mereka Tuhan, diberkati Tuhan. Diberkati Yanja, diberikan kekuatan kesehatan, pulihkan kondisi tubuhnya oleh bilur-bilur-Mu. Ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yanja. Demikian juga Angel, Vena Tuhan, ada pengurapan Tuhan, Yoga dan Angel Tuhan, multimedia diberkati Tuhan. Karena jerih lelah kandang Tuhan tak pernah sia-sia. Diberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Diberkati Pastor Berti Tanker Tuhan, pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu, bahkan ke tempat di mana Tuhan utus untuk menyampaikan pekerjaan pelayanannya Tuhan. Kesanalah hujan pertobatan, ada banyak-banyak jiwa yang dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati hamba-Mu Pastor Agustano Tuhan, pekerjaan pelayanan yang Tuhan amanatkan dalam hidup pribadinya, dia kerjakan dengan penuh rasa ucapan syukur, bertanggung jawab terhadap domba-domba yang sedang digembalakannya. Tuhan berikan dia kekuatan, pengurapan untuk atas kehidupan hamba-Mu, sehingga Tuhan dia berkemenangan di dalam pelayanan. Diberkati para tim doa, kuatkan, teguhkan iman kehidupan para pendoa, karakter ilahi adalah kehidupan para pendoa, sehingga menjadi pendoa yang punya kualitas, yang berdampak di tengah-tengah pelayanannya. Terima kasih Bapak. Mereka yang datang Tuhan dengan pergumulan apapun, dengan keterikatan, firman berkata sudah dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan. Karena untuk itulah Engkau memilih dan memanggil kami, supaya kami melihat janji-janji Tuhan terjadi, tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar malam kami akan beristirahat, biar damai sejahtera shalom Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan diberkati ibadah kami pada besok pagi Tuhan, yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Jackie Mailor. Tuhan jamah hamba-Mu, Engkau pimpin perjalanannya dari Jakarta sampai di tempat ini, membahas sukacita berkat Tuhan. Diberkati Gembala senior kami Pastor Abraham kontrak supi, Tuhan jamah urapi hamba-Mu, fokus tutup dia dengan darah-Mu, ada kekuatan, ada kesehatan menjadi bagian kehidupan hamba-Mu. Rumah tangannya diberkati, istri, anak-anak, menantu, cucunya diberkati Tuhan. Pada Tayan Vitoris, family Tuhan, setiap cabang-cabang yang ada diberkati Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan diberkati Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat dari interdenominasi gereja diberkati, gereja di mana mereka beribadah di dalam nama Yesus. Dengan kehidupan pribadi mereka, gereja itu diberkati gembala-gembala sidang mereka, diberkati hamba-hamba Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sehingga benar-benar ketika mereka pulang kembali beribadah di gereja masing-masing membawa berkat, sukacita, shalom dan pengurapan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Maria. Dia punya kerinduan untuk datang berdoa dan berpuasa. Tuhan, Engkau Allah yang mengenal kehidupan pribadi, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Ibu Maria Tuhan, Tuhan Engkaulah sumber pertolongan. Diberkati kehidupan pribadi semua suami dan anaknya diberkati. Diberkati Ciculis yang sementara proses pemulihan kesehatan Tuhan. Oh biar Tuhan oleh bilur-bilur-Mu dia dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami bersepakat mendoakan suami daripada Ibu Lina yang kemarin Tuhan ada stroke ringan, tetapi sementara proses pemulihan Tuhan, tangan kanan Tuhan menjamah, mengurapi Tuhan Pak Ediman. Di dalam nama Yesus, sekalipun kami berjauhan,
Kuasa Tuhan tak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman berkata, oleh bilur-bilurmu Tuhan, Pak Ediman dipulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga Ibu Lina kembali boleh ambil bagian untuk melayani di doa puasa Ester ini. Terima kasih, diberkati setiap keluarga-keluarga masing-masing dimanapun mereka berada. Turun perlindungan Tuhan menyertai kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Diberkati Pak Bahrun Tuhan dalam doa dan pergumulannya. Engkau adalah jawaban pasti dalam kehidupan rumah tangga Pak Bahrun beserta Cisul Yulisia Tuhan. Engkau Allah yang bertanggung jawab. Cimorina diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk Bu Marta yang nanti hari Rabu langsung ke bandara Tuhan. Oh jamaah Ibu ini Tuhan, pengurapan menjamah kehidupan pribadi Ibu Marta Tuhan, apapun yang menjadi doanya Tuhan, pergumulannya pada malam hari ini Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang menolong, Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib luar biasa. Apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatinya, itu yang Tuhan berikan dalam hidup pribadinya. Sehingga Tuhan dia pulang dengan bawa berkat sukacita bagi anak-anak, bagi Tuhan suaminya yang ada di Malaysia. Ada pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna adanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami mendukung Cik Hongin yang kesehatannya Tuhan menurun Tuhan di dalam nama Yesus. Cik Hongin dipulihkan oleh bilur-bilurmu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau bertanggung jawab dalam kehidupan Cik Hongin. Terpujilah Tuhan. Inilah kehidupan kami, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat Bu Shirley, Tuhan Yesus berkati. Dan besok pagi kita ada saat teduh jam 5 sampai jam 6 kurang. Sekali lagi besok pagi ada saat teduh jam 5, mulai jam 5 sampai jam kurang pas setengah 6 lebih. Puji Tuhan, nanti kita kembali besok jam 8 ya, jam 8. Terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita akan doa berkat dan kita akan buka puasa. Enggak ya? Rabu ya. Haleluya. Saya pikir ini hari haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Boleh berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your Lord. Sing like never before. Sing
heran dan luar biasa memberkati Bu Seri dalam pelayanan maupun pekerjaannya dan kerinduannya untuk ke Israel. Kita bareng-bareng Bu Seri. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, itu iman saya. Tuhan yang jawab semuanya. Oke, karena kita juga rindu. Saya juga belum pernah ke Israel. Ya, yang udah ke Israel coba angkat tangan. Luar biasa gitu. Terus yang mau angkat tangan lagi yang dari Kapenri, yang pernah dari Kapenri, yang 2 puasa di Kapenri, coba angkat tangan. Banyak yang di Kapenri. Oh, lumayan juga yang di Kapenri ya. Berarti semua di sini lebih banyak yang di sini. Berarti Tuhan yang heran dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kau angkat tangan semuanya. Terima kasih, kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.